Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. Gimana? Udah pada lupa nggak dengan alur ceritanya? Kalau udah lupa, langsung aja klik di deskripsi di bawah. Di sana udah lengkap baret. Dan di sana juga ada link untuk traktirin kopi bagi kawan-kawan yang mau mendukung kelancaran channel ini selalu. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Cheongpong terpaksa ngeluarin teknik Origin Illusion Palm untuk mengcounter Gong Il-hyuk yang menyerangnya duluan. Counter Cheongpong ini benar-benar gila karena langsung membuat tangannya patah dan menguncurkan banyak darah. Lipong kaget dong, apa dia nggak salah dengar? Teknik Origin Illusion Palm itu kan teknik dari sekte gunung berbunga ataupun Monhua. Dari mana dia mempelajarinya? Cheongpong pun ngejawab, yang mengajariku adalah kakekku sendiri, Mai Jonghak. Sontak Lipong makin kaget lagi mendengarkan nama Mai Jonghak. Dalam hatinya dia bilang, hah? Mai Jonghak? Dia ini cucu dari Sword Sign Plum Blossom. Nggak cuma Lipong aja yang kaget, tapi seluruh orang di ruangan tersebut kaget bukan main. Sedangkan Jin yang tahu kalau Pung merupakan cucu dari Sword Sign makin kegirangan. Dia bilang dalam hati, hehehe, jadi dia adalah cucu dari Sword Sign. Jadi ini toh manfaat mentraktirnya makan. Dia milikku sekarang. Orang yang mentraktirnya permen dan makan minum sepuasnya. Gong sambil menahan sakit di tangannya yang patah bilang, omong kosong. Udah lebih dari 30 tahun terakhir orang mendengarkan tentang Sword Sign. Yang ku tahu Sword Sign gak punya anak. Jadi bagaimana mungkin dia bisa punya cucu? Namun dengan polosnya Cheongpong menjawab, aku beneran cucunya kok, karena dia memberitahuku kalau Bango membawaku padanya 20 tahun yang lalu. Suasana pun menjadi hening setelah mereka semua mendengarkan jawaban yang kekanakan dari Cheongpong. Sedangkan Jin nyaris guling-guling karena mendengarkan jawaban tersebut. Gong masih aja meragukan jawaban dari Cheongpong ini. Makanya dia nanya ke Lipong, harusnya kau tahu tentang permasalahan ini. Menurutmu apa yang bocah ini katakan itu benar? Apa alasanmu kabur dari sekte kurang dari 2 bulan yang lalu setelah pertandingan kita selesai? Lipong pun ngejawab, ya aku memang putus asa setelah kalah darimu sebelumnya. Tapi kau salah, waktu itu sebulan setelah pertandingan. Masterku bilang kalau dia mau pergi ke suatu tempat. Aku mengikutinya dan melihat semua petinggi sekte ingin bertemu dengan Grandmaster. Kami mencari semua tempat Gunung Hua dan baru bisa mencapai tempat Grandmaster setelah menghancurkan 10 Battle Formation Array. Bisa kau tebak apa yang kulihat di sana? Ada anak kecil yang imut bersama Grandmaster kami. Dia memberikan segalanya untuk mengayunkan pedang dengan tubuhnya yang jauh lebih kecil dari rekan-rekannya. Tapi nggak seorang pun yang bisa menertawakannya. Siapa yang bisa menertawai monster yang menampilkan teknik Plum Blossom di usia 10 tahun? Setelah melihat kejadian itu dan berlatih lebih dari sebulan, aku sadar nggak ada lagi alasan bagiku untuk tetap tinggal di sana. Itulah kenapa aku pergi meninggalkan Gunung Hua. Penjelasan Lipong membuat semuanya kaget dan udah pasti yang paling kaget adalah Gong. Sedangkan Jin sendiri akhirnya paham maksud Cheongpong yang pernah bercerita kepadanya saat di kedai minuman kemarin, kalau saat dia berusia 10 tahun dulu ada gerombolan orang yang mengganggu kakeknya. Padahal itu ternyata adalah murid dari Grandmaster Mai Jonghak dari sekte gunung berbunga. Dalam hatinya Jin bilang, gak kusangka dia menjadi martial art tingkat pertama di usia 10 tahun. Bahkan jika itu adalah Jin Mukyung yang disebut jenius itu, apa dia mungkin bisa? Penjelasan Lipong masih aja nggak membuat Gong percaya. Makanya Lipong maju ke arah Cheongpong dan nanya, Six Direction Sword, teknik Plum Blossom Sword Supreme Serenity, Origin Illusion Palm, Falling Sword Shadow. Dari semua itu ada berapa banyak yang kau tahu? Tanya Lipong kepada Sipung. Dengan polos Cheongpong pun ngejawab, hah? Cuma segitu? Aku menguasai semuanya tuh. Tapi sambil tersenyum Lipong memberikan pedangnya dan meminta Cheongpong untuk mendemonstrasikan salah satu teknik tingkat tinggi dari Plum Blossom. Dengan ragu pun Sipung ngejawab kalau kakeknya melarang untuk memperlihatkan seni bela dirinya di depan umum jika nggak perlu. Lipong kembali memohon, teknik pertama. Enggak, sikap pedang pertama udah cukup baginya. Cheongpong pun ngejawab, baiklah kalau begitu aku akan menunjukkan secara singkat dan cepat. Cheongpong pun maju ke arah meja makan dan dia mengaktifkan aura Plum Blossom di sekitar tubuhnya. Seketika mata Lipong terbuka lebar dan bilang, itu kan Violet Dawn Divine Art.
Chong pun mengangkat pedangnya yang penuh dengan aura pekat dan tiba-tiba menusukkan pedang tersebut ke depan dengan cepat sekaligus lembut. Seketika bunga-bunga plum blossom meluncur bersama dengan angin dari ujung meja ke ujung meja yang lain, dan tiba-tiba meja tersebut pun langsung terbelah dua. Mereka yang menyaksikannya cuma bisa kaget sekaligus terpukau dengan skill pedang Cheongpung ini. Sementara di belakang sana Jin Tai menggerutu dan bilang, "Hah? Kampret, kenapa kau malah membelah mejanya dan menghancurkan semua makanan? Aku belum makan dari pagi, geblek." Ngelihat teknik tersebut, Li Pong memberikan hormat dan bilang, "Murid sekte Gunung Hua, Li Pong, memberikan hormat kepada paman Master Cheongpung." Setelah melihat sendiri kehebatan pedang Cheongpung, akhirnya Hong Jin mengambil keputusan untuk mengusir sekte Southern Edge dari jamuan makan siang hari ini. Tentu aja Gong gak terima dia diusir secara sepihak. Harusnya sekte Southern Edge lebih berpengalaman dalam urusan bisnis di Shanxi dan berkolaborasi bersama pemerintah dibandingkan sekte Gunung Hua. Lalu setelahnya Cheongpung yang udah dihasut oleh Jin Tai berteriak, "Enyahlah dasar bajingan tua yang sombong." Mendengarkan hinaan itu, Gong sangat marah dan berjanji akan membalaskan dendam ini suatu saat nanti. Dan ternyata itu adalah pertama kalinya bagi Pung mengumpat. Ya karena hasutan Jin juga. Tapi tentu mereka nggak bisa membalas apapun hinaan dari Pung karena Pung sendiri adalah cucu sekaligus murid langsung dari Grandmaster Mount Hua. Mereka pun pergi dengan sangat kesal bersama seluruh pasukannya. Gak berselang lama, Hong Jin akhirnya mengajak seluruh tamu untuk bertemu dengan Yang Mulia Lord yang kebetulan sedang berada di aula latihan pedang. Setelah memberikan salam penghormatan, Lord pun datang menghampiri mereka semua dan nanya, "Siapa di antara kalian yang punya julukan Sleeping Dragon of Shanxi?" Jin mengangkat kepalanya ngelihat ke arah Lord sambil bilang, "Aku Sleeping Dragon Shanxi yang mulia." Tapi dengan mengejutkan ternyata Lord memberikan Jin sebuah papan dan bilang dengan malu-malu, "Beri aku tanda tanganmu, sekaligus kalau bisa namamu juga." Jin hanya bisa terdiam karena dia benar-benar nggak menyangka kalau hal yang pertama yang Lord inginkan darinya adalah tanda tangan. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya memakan jamuan makan dengan lahap bersama Lord, dan notif pun muncul di hadapan Jin kalau dia udah berhasil menyelesaikan syarat quest ikut jamuan makan bersama Lord, dan reward questnya akan segera diberikan setelah makan siang. Selagi makan, Lord pun nanya ke Jin, "Tadi saat kau tanda tangan kenapa nggak pakai ki pedang? Bukankah akan lebih mudah kalau pakai ki?" Jin pun langsung menjawab tanpa ragu, "Bukan nggak pakai, memang aku nggak bisa. Aku nggak bisa menggunakan ki pedang karena aku belum mencapai master level puncak." Mendengarkan itu spontan Lord shock parah dong. Dari raut wajahnya dia sangat kecewa. Mereka pun melanjutkan makan dengan cukup lahap, tapi di sini ada sesuatu yang terus mengganggu Jin Tai. Sejak Jin bilang ke Lord kalau dia nggak bisa ki pedang, wajah Lord terus murung dan bahkan dia seperti mau menangis. Ngelihat itu Jin pun bilang ke Lord, "Master level puncak, ki pedang itu nggak penting dalam latihan. One word, one kill, Jopil, Blade of Flower, Jin Baikyang, dan yang baru-baru ini adalah Pong Yang. Mereka semua master level puncak yang sangat kuat. Tapi apa yang terjadi ketika mereka beradu pedang denganku?" kata Jin memberikan syarat mokat. Jin menegarkan wajahnya ke Lord dan bilang dengan keren, "Bukan yang terkuat lah yang bertahan, tapi yang bertahan lah yang terkuat. Dalam pertarungan sebenarnya kemauan untuk menanglah yang penting." Kata-kata itu ngebuat si bocil Lord terkesima dan terus mengulang-ulang kalau yang terpenting adalah kehendak menang, bukan ki pedang. Mendengarkan itu Jin bilang dalam hati, "Goblok, jelas ki pedang lah yang terpenting." Setelah perbincangan basa-basi dan makan-makan enak di istana, maka acara jamuan makan bersama Lord pun selesai. Sebelum Jin dan Cheongpung pergi, Lord memberikan hadiah berupa token emas yang bisa dipakai sekali jika Jin mau ketemu dengan Lord ataupun meminta bantuan khusus darinya. Selagi Jin membayangkan mau menukar token tersebut dengan apa, Lord pun bertanya kapan dia bisa bertemu dengan Jin lagi. Sebenarnya si Jin agak malas ketemu dengan bocil Lord yang meleporkan ini, tapi Li Pong malah bilang ke Lord kalau setengah bulan lagi akan ada konferensi martial art di kediaman keluarga Jin Taiyuan. Jadi Lord bisa pergi ke sana. Dengan terpaksa Jin mengiyakan keinginan Lord pergi ke acara tersebut. Bahkan Jin bilang dia bisa bertemu dengan abangnya Mukyung kalau Lord mau. Ternyata Lord begitu benci sama Mukyung yang pendiam, kasar, sekaligus nggak mau ngasih tanda tangan sebelumnya. Dengan begitu care, Jin pun bilang ke Lord kalau kali ini dia akan meminta tanda tangan dari Jin Mukyung untuknya. Tentu itu ngebuat si Lord sangat senang. Oke, nggak berselang lama Jin dan Cheongpung pamit dari Lord untuk pulang ke kediaman keluarga Jin Taiyuan. Begitu naik ke kereta kuda, Jin menghela napas panjang karena akhirnya dia bisa beristirahat.
Tapi tiba-tiba Jin tersentak kaget karena nggak menyangka Hong Jin juga ikutan naik kereta bersama mereka. Jin bilang, kenapa kau naik? Kereta ini kan menuju ke kediaman keluarga Jin Taiyuan. Hong Jin ngejawab, iya aku tahu, itulah kenapa aku ikut naik. Bukannya ada pepatah yang bilang kalau kita harus menyerang besi saat masih panas? Bukankah lebih baik aku mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan kepala keluarga Jin? Entah apa yang dia rencanakan, tapi tentu aja Jin nggak punya kuasa apapun untuk menahannya. Sekarang kita pindah ke Wei Kyung. Terlihat Wei Kyung shock dan mengeluh kepada Wei Peng dengan banyaknya kerjaan yang menumpuk di atas meja. Lalu tiba-tiba seseorang pembawa pesan datang dan mengatakan kalau Komandan Suprek dari Istana Lord hampir tiba di gerbang komplek keluarga Jin. Sontak Wei Kyung dan Wei Peng tersentak kaget mendengarkan ada orang penting yang akan berkunjung. Awalnya Wei Peng marah karena walaupun dia adalah orang penting, tapi mau berkunjung ke keluarga Jin gak membuat janji terlebih dahulu. Itu seperti sangat gak menghargai keluarga Jin Taiyuan. Tapi ketika pembawa pesannya memberikan secarik kertas yang isinya berhubungan dengan donasi fulus yang akan masuk dalam jumlah yang besar, maka ngebuat kepala keluarga Jin dan Wei Peng berbinar-binar matanya. Bahkan Mo Kyung yang berkeringat habis latihan langsung disuruh mandi sampai wangi-wangi oleh Wei Kyung untuk menyambut tamu sepenting ini. Sesampai di gerbang keluarga Jin, betapa malunya Jin Tai ngelihat spanduk besar penyambutan Komandan Suprek di sana. Jin sampai bilang, apa ini adalah ulang tahun Buddha? Gak berselang lama, Wei Peng, Wei Kyung dan juga Mo Kyung keluar dengan menenteng spanduk di tangan mereka masing-masing. Spanduk penghormatan atas kedatangan Komandan Suprek. Di sini terlihat Mo Kyung mukanya merah malu karena disuruh hal-hal yang kayak gini sama kakaknya. Tapi dia adalah tipikal orang yang selalu menurut apapun kata kakaknya. Sedangkan Cheong Pung yang ngelihat ke arah Mo Kyung langsung bilang dalam hati, akhirnya aku ketemu salah satu dari mereka ya. Wajahnya langsung berubah serius. Setelah berbahasa-basi sejenak di depan gerbang, Wei Kyung dan Suprek Hong pun masuk. Sedangkan Mo Kyung permisi untuk kembali melakukan hal yang lebih penting daripada kayak ginian. Bagi seorang ahli bela diri yang terpenting adalah latihan, kata si Mo Kyung. Namun tiba-tiba Cheong Pung ngejawab, wah, kau mengatakan hal yang sama seperti kata kakekku. Wei Peng dan Mo Kyung menoleh ke arah Pung dan nanya dalam hati, siapa anak ini? Dari auranya, apakah dia berada di atas rank puncak? Masterkah? Ngelihat itu, Jin Tai pun menjelaskan ke mereka berdua kalau anak ini bernama Cheong Pung dan dia adalah murid dari Sword Sign Mai Jonghak. Mata Mo Kyung dan Wei Peng langsung terbuka lebar mendengarkan nama Sword Sign. Mereka pun dengan antusiasnya nanya ke Cheong Pung, apakah Sword Sign Mai Jonghak juga turun dari gunung? Namun Cheong Pung menjawab kalau dia nggak turun karena Cheong Pung yang pergi secara diam-diam dari gunung sana. Mo Kyung dan Wei Peng agak kecewa sih mendengarkan jawaban tersebut. Lalu Cheong Pung pun nanya lagi, permisi, di antara kalian berdua siapa yang bernama Heavenly Jin Blade dari 10 Naga and Phoenix? Mo Kyung langsung mengaku dong ditanya gitu. Cheong Pung terlihat sangat antusias bisa ketemu dengan Mo Kyung di sini. Bahkan katanya dia udah mencarinya dari Akademi Cheonmu di Hainan sampai kemari. Kau repot-repot mencariku kenapa? Tanya Mo Kyung yang penasaran. Cheong Pung ngejawab lagi, ya karena kau yang paling dekat. Kupikir nggak akan buruk untuk memilihmu terlebih dahulu sebagai yang pertama dari targetku. Aku udah putuskan sejak aku turun gunung kalau aku nggak akan kembali ke sana sebelum mengalahkan semua 10 Naga and Phoenix, kata Cheong Pung sambil mengerahkan aura Violet Dawn Divine Art. Wei Peng langsung berkeringat ngelihat aura besar yang dipancarkan oleh Cheong Pung ini. Tapi Mo Kyung sambil tersenyum juga ngeluarin aura yang nggak kalah hebatnya sebagai bentuk semangat rivalitas ahli pedang yang sekarang muncul di hadapannya. Dalam hatinya Mo Kyung bilang, Sword Sign Mai Jonghak. Dia adalah protagonis legendaris yang mencapai puncak pedang atau bahkan lebih dari itu. Demi melampauinya suatu hari nanti, aku nggak akan lupa namanya sejak hari pertama aku mengambil pedang dan berlatih keras setiap hari tanpa henti hingga hari ini. Siapa sangka sekarang orang yang mewarisi semuanya dari Sword Sign Mai Jonghak ada di depanku sekarang, kata Mo Kyung sambil menatap Cheong Pung dengan tajam. Cheong Pung pun bilang lagi ke Mo Kyung, kakekku pernah bilang kalau aku dibandingkan dengan Naga dan 10 Phoenix, aku bukanlah apa-apa. Dia menasihatiku agar nggak sombong. Mo Kyung ngejawab, kau itu kuat, aku bisa jamin itu. Cheong Pung juga bilang, ya setelah bertemu denganmu, jujur aku sedikit
kaget sih. Dengan agak-agak kesal, Mukyung bilang dalam hati, sedikit kaget katanya. Baiklah. Mukyung ngerasa master seperti Chongpung yang kemampuannya setara atau bahkan lebih dari 10 top ketua sekte murim, tapi terlihat jujur dan polos. Rasa-rasanya dia kurang cocok berada di dunia murim ini. Dan begitu Mukyung tahu kalau Chongpung ternyata berusia sama dengan Jin, dia pun melirik ke arah Jin karena penasaran apa yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini. Jin malah ngeluarin wajah super ngeselin sambil berbisik pelan, habislah kau sekarang. Mukyung kesal bukan main ngelihat adiknya sangat meremehkannya. Tapi Chongpung tiba-tiba bilang, kakekku juga pernah bilang kalau kita nggak perlu melakukan sikap siap dalam duel. Ya, aku juga merasakan hal yang sama, jawab Mukyung yang seketika mereka berdua pun langsung maju secepat kilat beradu pedang sambil tersenyum lebar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokus Anime dan Stabit.